Pemirsa, terjadi insiden penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Setidaknya ada 2 pegawai MUI yang dilaporkan terluka akibat penembakan ini. Dan kita akan langsung terhubung dengan Ketua Fatwa MUI. Sudah ada bersama kami Bapak Asro Runiam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, kami ingin konfirmasi. Penembakan terjadi siang tadi dan 2 orang terluka, betul Pak? Ya, penembakan terjadi pada saat kami sedang rapat pimpinan di lantai 4 ya. Lokasi di lantai dasar kurang lebih jam 11.15 tadi. Oke, Pak, kami juga mendapatkan informasi bahwa seseorang dengan baju kotak-kotak itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah yang diamankan tersebut adalah merupakan orang yang kemudian melakukan penembakan? Iya, sebelum polisi datang tadi ya sempat dilakukan pengamanan oleh tim pengamanan internal ya. Tetapi sebelumnya sempat mengacungkan pistol dan ada 3 kali tembakan gitu. Yang satu kena kaca, kemudian yang satu kena bagian belakang resepsionis. Kondisi kedua orang korban seperti apa Pak saat ini? Yang satu sedang di rumah sakit di Tebet sini, Rumah Sakit Agung ya, untuk memperoleh penanganan. Kemudian yang satu sedang di kepolisian untuk memberi keterangan. Pak Asron, apakah sudah mendapatkan informasi mengenai pelaku penembakan ini, motifnya apa, kemudian kenapa melakukan tersebut, penembakan ini tujuannya kemana begitu Pak? Kita belum tahu persis ya. Tentu kita berharap aparat penegak hukum dapat menyingkap mengenai latar belakang, kemudian motif, serta kemungkinan ini bagian dari teror begitu ya. Tetapi yang paling penting kita konsentrasi untuk memastikan korban dalam posisi aman dulu. Kemudian yang kedua, MUI melihat ini insiden yang perlu dijadikan sebagai salah satu refleksi ya terkait dengan pentingnya koordinasi untuk jaminan keamanan apalagi jelang tahun politik begitu. Artinya sampai saat ini masih ada pengamanan di gedung MUI Jakarta, Pak? Di kantor pusat? Ya, ini beberapa aparat baru datang karena tadi kita konsentrasi untuk membantu pemastian keamanan korban ya. Lantas bagaimana Pak dengan kondisi dari pelaku ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, betul? Setelah diamankan oleh pihak security tadi Bapak katakan? Iya betul, diamankan oleh pihak kepolisian. Saya nggak tahu persis apakah di Polsek atau Polres Jakarta Pusat ya. Tadi di awal sih di Polres di Polsek sini, tapi kemudian datang beberapa personil dari Polres Jakarta Pusat. Oke baik, Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi mengenai kejadian tersebut. Ini berlangsung saat rapat sedang digelar, begitu Pak? Iya betul, dan saya juga ikut rapat tadi setelah dialog dari Badan Narkotika Nasional ya. Kemudian saya rapat di atas di lantai 4 dan pada saat rapat itulah dapat informasi ada insiden. Kemudian kita lihat CCTV yang mulai terjadinya insiden tersebut. Pak, orang yang melakukan penembakan tersebut apakah sebelumnya ini tidak pernah terlihat beredar di sekitar kantor MUI atau ini merupakan orang lama yang sebelumnya sudah pernah berada mungkin di lingkungan kantor MUI pusat? Kalau di internal kita sih ini orang yang nggak dikenal ya. Tetapi tadi sempat ada informasi dari dialog yang dilakukan dengan resepsionis, dia menyatakan beberapa kali datang, pengen ketemu ketua MUI begitu ya, dari Lampung gitu dia nyebutnya ya.
Tapi di antara kita nggak mengenali sosok yang bersangkutan. Artinya sudah sempat berbicara dengan resepsionis yang berada di kantor MUI, begitu Pak? Betul, sempat ada dialog kecil begitu ya, karena di setiap tamu yang masuk ke MUI kan bertemu dengan resepsionis dan yang bersangkutan masih ketemu di bawah oleh resepsionis. Dan salah satu korbannya memang resepsionis. Lantas Pak, ketika penembakan tersebut terjadi menurut CCTV yang tadi Bapak katakan sudah dilihat begitu ya Pak, apakah kemudian sang pelaku ini menodongkan senjata langsung menuju ke resepsionis atau ke arah lain atau seperti apa Pak? Jadi sebelum mengeluarkan senjata, dia datang kemudian bertanya begitu ya, nggak tahu apa yang didiskusikan, tapi kemudian dia tiba-tiba mencabut senjata yang ada di tubuhnya, di pinggangnya begitu ya. Sempat 3 kali tembakan itu kalau nggak salah ya, informasi yang kita peroleh. Ada yang kena kaca, nah kaca yang bagian belakang lantai 1 itu yang pecah berantakan ya. Dan itu mengenai salah satu korban di tangannya berdarah cukup deras ya. Pak, kami ingin konfirmasi, untuk arah senjata sendiri artinya ini tidak berarah atau ditujukan kepada resepsionis tersebut? Ada yang ditujukan ya. Makanya itu kena punggung, tapi ya qadarullah tembakan itu tidak mematikan ya. Saya nggak tahu jenis tembaknya apa, jenis peluru yang digunakan, tapi sekarang sedang di tangan kepolisian yang menjadi barang bukti. Oke, artinya sesaat setelah penembakan terjadi, kemudian pihak security dari MUI langsung bergegas untuk meringkus pelaku tersebut begitu Pak, hingga pelaku tidak sempat untuk melakukan percobaan lainnya begitu Pak? Betul ya. Tapi sebelum polisi datang, jadi polisi ditelepon oleh teman dari staf sekretariat komisi MUI, baru kemudian polisi datang untuk mengamankan. Oke, Pak, kami ingin konfirmasi juga Pak, bagaimana dengan pelaku ini Pak, sudah ada informasi tambahan dari pihak kepolisian karena tadi Bapak katakan bahwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, kita masih koordinasi terus ya. Nah, ini sekarang juga teman-teman dari kepolisian hadir ke MUI untuk kepentingan klarifikasi sekaligus juga investigasi ya. Untuk pengamanan sendiri Pak di kantor MUI seperti apa saat ini? Sudahkah ada penambahan pengamanan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak security dari MUI sendiri? Ya, sekarang sudah ada beberapa aparat ya, termasuk juga aparat yang nggak berseragam, mengkonsolidasi ya mungkin untuk kepentingan pengamanan lebih lanjut. Oke, Pak Asrorun, untuk pihak kepolisian apakah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sementara? Olah TKP sih belum ya, tetapi beberapa aparat kepolisian berjaga-jaga. Ada yang diperiksa oleh pihak kepolisian Pak mengenai kejadian ini? Mungkin siapa saja Pak? Gimana? Pemeriksaan terhadap siapa saja Pak terhadap kejadian ini? Yang pertama yang korban ya, sekarang sedang proses BAP. Oke. Untuk dimintai keterangan. Oke, kami konfirmasi kembali Pak, untuk korban berjumlah 2 orang, 1 orang terkena pecahan kaca dan 1 lagi tembakan, apa betul Pak? Betul. Tembakan tepatnya di bagian punggung ya. Yang 1 lagi terkena pecahan kaca begitu Pak? Iya, yang 1 lagi terkena pecahan kaca dan luka di tangan. Dan kondisi kedua korban tersebut seperti apa Pak? Kondisinya stabil? Sekarang sedang di dalam penanganan medis ya di rumah sakit.
Baik, Pak Asrorun, tentunya kami menanti lagi informasi lainnya, Pak. Kami juga turut prihatin atas adanya kejadian seperti ini ya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami, Pak Oke, Asrorun terima Niam. kasih. Mohon doanya mudah-mudahan cepat tertangani. Kemudian ini juga tidak melebar ya. Mudah-mudahan aparat penegak hukum juga segera menemukan motif serta bisa menyelesaikan serta memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat secara umum ya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, baru saja terjadi penembakan yang mengakibatkan 2 orang korban di gedung ataupun di kantor pusat MUI Jakarta. Tadi kami sudah berbincang dengan Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, di mana dikatakan bahwa 1 orang korban ini terkena pecahan kaca dan 1 lagi tembakan di punggungnya. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian Kami belum ketahui secara pasti apakah kemudian di Polsek ataupun di Polres Jakarta Pusat. Tadi keterangan yang dikatakan oleh Pak Asrorun Niam sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa seorang pelaku ini sempat berbincang dengan resepsionis yang berada di lantai 1 di gedung MUI Jakarta. Di mana tadi dikatakan bahwa sebelumnya, sang pelaku ini sempat ingin bertemu dengan Ketua MUI yang mengatakan bahwa dia berasal dari Lampung. Namun sebelum akhirnya bisa bertemu dengan Ketua MUI, ini sang pelaku sudah menembakkan 3 kali tembakan di kantor MUI Jakarta Pusat. Pelaku ini dikatakan sesuai dengan perbincangannya dengan para korban, ada 2 orang korban pemirsa, bahwa katanya pelaku ini sudah berulang kali datang ke kantor pusat MUI Jakarta untuk mencoba menemui Ketua MUI, namun masih gagal hingga akhirnya pada pukul kurang lebih 11 siang waktu Indonesia Barat tadi penembakan terjadi di kantor pusat MUI Jakarta, di mana ada 3 kali tembakan sesuai dengan keterangan Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Dan ada juga 2 orang yang terluka di mana tembakan tersebut mengenai kaca dan juga punggung dari seorang resepsionis di kantor MUI Pusat.